Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, masih pada semangat? Masih. Sebelum mulai pelajaran, kita tetap semangat dulu. Nah, kali ini tetap semangat ibu beda nih teman-teman. Jadi, tetap semangatnya kalau misalkan ibu bilang tepuk semangat. Semangat. Jadi ada gininya ya. Bisa? Ada mau mimpi di depan? Yo, Aspa. Sini. Boleh Vio mulai. Tepuk semangat. Oke, selamat buat Vio. Nah, gimana pada semangat sekarang? Oke, sekarang ibu mau absen dulu nih. Faza hadir? Hadir, Bu. Oke, Alifa hadir? Hadir. Ada 2 orang Alifa? Satu Bu, hadir. Oke. Fitri hadir? Hadir Bu. Oke, semuanya hadir ya. Iya Bu. Nah, sekarang coba kita lihat. Kita mau belajar apa? Untuk berinspirasi. Nah, sebelum itu, ibu mau ngajak anak-anak semua bermain kuis. Oke? Kuisnya adalah menyebutkan ciri-ciri anak-anak tapi menggunakan hewan. Misalnya, ibu adalah jerapah. Nah, nanti ada yang jawab, ibu adalah jerapah karena ibu tinggi. Bisa? Bisa. Oke, siapa yang mau? Boleh, Ulia. Saya seperti kancil. Seperti kancil. Ada yang bisa menjawab Ulia adalah apa? Aku karena melihat cerdik. Oke, pintar. Tepuk tangan buat Safa dan Ulia. Ada lagi yang mau? Aku mau. Boleh. Saya seperti harimau. Seperti harimau. Ada yang bisa jawab? Faza. Karena putri larinya kencang. Oh. Tepuk tangan buat Putri dan Faza. Oke, nah selanjutnya itu ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang ingin ibu bawakan nih. Jadi peserta didik mampu menganalisis informasi dengan mengidentifikasikan ciri objek, urutan proses kejadian dan nilai-nilai dari berbagai tipe teks non fiksi dan fiksi yang disajikan dalam bentuk lisan, teks oral, atau teks yang dibacakan dan atau didengar dan audio. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menyimak dengan baik, mengenali tokoh dalam cerita dan memahami alur cerita ketika guru membacakan cerpen. Yang kedua, peserta didik mampu berdiskusi dan bekerja sama. Oke, selanjutnya ada yang mau nemenin ibu nyanyi ke depan? Ada yang mau? Ashfa mau? Maju Ashfa, kita nyanyi bareng-bareng di depan. Ibu izin kamar mandi. Boleh. Maju Ashfa. Nah, ini lagunya tentang unsur intrinsik cerita. Mulai dulu ya.
gagasan tunggal yang biasanya dipusatkan pada satu tokoh dalam satu situasi cerita. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Nah, selanjutnya ada komponen unsur intrinsik dalam cerpen. Yang pertama itu ada tema, yang kedua itu ada tokoh, yang ketiga itu ada latar, yang keempat itu ada alur dan plot, yang kelima ada sudut pandang, dan terakhir itu ada amanat. Nah, tema adalah gagasan utama dalam sebuah cerita. Lalu tokoh merupakan pelaku yang ada di dalam cerita. Latar itu dibagi menjadi 3, ada latar tempat, waktu, dan latar suasana. Lalu alur atau plot adalah jalan atau kronologi peristiwanya dalam suatu cerita. Sudut pandang merupakan sudut pandangan pengarang terhadap cerita tersebut. Lalu amanat merupakan pesan dan moral yang ingin disampaikan oleh penulis dalam cerita tersebut. Oke, ada pertanyaan terlebih dahulu mengenai unsur intrinsik? Cukup? Oke, kalau cukup, Ibu mau kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Boleh berhitung dari 1 sampai 4 dari Alma. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 4. 1, 2, 3. 4. 1, 2, 3. 4. Oke, sekarang bergabung dengan kelompoknya masing-masing sudah? Sudah. Oke, nah sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Oke, nah boleh dibaca di halaman pertama itu ada soal. Oke, sudah dibuka halaman pertamanya? Sudah. Nah, nanti Ibu akan membacakan sebuah cerita dan anak-anak semua harus mendengarkan juga menelaah apa yang Ibu bacakan. Bisa? Bisa, Bu. Di sini udah ada bawa buku pelajarannya masing-masing? Sudah, Bu. Oke, nah dari yang sudah Ibu bacakan tadi, cerita tadi, teman-teman di sini udah bisa ngisi selembar soal LKPD-nya? LKPD-nya sudah diisi di halaman pertama? Sudah. Oke, nah karena sudah diisi, boleh dilanjut ke halaman berikutnya. Sudah bawa buku pelajarannya masing-masing tadi? Sudah. Sekarang anak-anak baca mandiri buku pelajarannya, lalu telaah kembali, lalu isi halaman 3 dan 4. Bisa? Bisa. Ibu kasih waktu 5 menit. Itu adalah kosakata baru nih. Jadi ini adalah kosakata baru dari cerita tersebut. Jadi kalian bikin kalimat baru dari kata yang sudah tersedia. Bisa?
membacakan hasil dari kata yang baru kalian temui? Tamara mau Ibu. Boleh maju. Boleh sini Tamara. Ibu belum mau. Boleh. Sini. Ada yang mau maju lagi? Boleh. Oke, boleh nih dari Putri. Putri dapat kata apa? Dapat kata siang bolong. Boleh, coba dibacakan kalimat barunya. Jadi aku menunggu Siti dari pagi sampai siang bolong. Oke, tepuk tangan buat Putri. Boleh selanjutnya Tamara. Aku berdegup, jantungku berdegup kencang pada saat presentasi. Oke, tepuk tangan buat Tamara. Boleh lanjut Sabrina. Aku buat taman, ibu membawa buah tangan untuk menjenguk yang sedang sakit. Oke, tepuk tangan. Coba sih. Aku dapat menyangga. Apa kalimat barunya? Aku menyangga omongan Alma. Wih. Oke, tepuk tangan. Ini ada hadiah. Satu. Makasih Ibu. Oke, boleh duduk. Nah, coba dibuka lagi halaman pertamanya. Jadi, siapa pemeran utama dalam cerita yang tadi sudah kalian baca? Hana. Jadi apa sih yang Hana khawatirkan? Belum lancar bahasa Indonesia. Belum lancar bahasa Indonesia karena Hana dulunya sekolahnya di Jepang. Jadi Hana belum lancar bahasa Indonesia. Nah, sekarang siapa yang mau main games ke depan? Ada hadiahnya loh. Siapa yang mau? Aku. Boleh Tamara. Nah, kalian tadi sudah belajar unsur intrinsik. Jadi gamesnya mengenai unsur intrinsik. Nah, jadi nanti Tamara menghubungkan kotak-kotak yang sudah tersedia. Nah, nanti jadi ini adalah pengertian-pengertiannya. Nanti kita bakal cocokkan. Bisa? Bisa Bu. Boleh, sini Tamara. Sini nggak bisa. Sudah Bu. Oke, kita lihat ya jawabannya betul atau tidak. Wih, boleh duduk. Nanti hadiahnya terakhir ya. Makasih Ibu. Oke. Mau tepuk apresiasi? Coba gimana Fitri contohin tepuk apresiasinya. Boleh Fitri. Gimana? Tidak jadi Ibu. Tidak jadi. Nih, tepuk apresiasinya ya kayak yang kemarin Bu Asfa lakuin. Bisa? Bisa. Ya, bareng-bareng. Tepuk apresiasi. Oke, tepuk tangan. Nah, karena sudah bermain game, sudah mengisi LKPD, jadi karena kalian sudah kelas 6, betul? Betul. Nanti di akhir perpisahan nanti kalian akan memainkan drama dari yang sudah kalian baca cerpennya. Jadi sekarang kita akan pembagian tokoh menggunakan telur goreng. Siapa yang mau telur? Aku. Boleh sini ke depan yang mau telur. Boleh ke depan. Nah, oke.
siswi teraktif. Yeay. Jadi penghargaannya nanti maju ke depan ya buat satu orang. Iya. Siswi teraktif jatuh kepada Tamara. Ini Tamara dapat dapat ini. Ini nanti bergilir ya mahkotanya buat pembelajaran